kurang 2 menit mau mulai ini. Sekarang aja Oke, nggak apa-apa. Mulai aja nggak apa-apa lah. mari kita mulai ya teman-teman. Selamat malam semuanya. Terima kasih loh teman-teman sudah mau bergabung pada malam ini di IG Live kita. Pada kesempatan malam ini, Mom Lindi ini mau meluncurkan deck tarot Songs Journey of a Soul. Tuh. Lagu-lagu perjalanan sebuah jiwa. Waduh. Judulnya begitu puitis. Seperti apa kartunya? Nanti kita intip bareng-bareng. Juga sekaligus kita akan ngobrol santai ini tentang soulmate, twin flame bersama tamu spesial kita tak lain tak bukan Papi Londo. Papi Londo. Sebelumnya saya akan menyebutkan biografi dulu dari kedua pembicara kita malam ini. Mam Lindi terlahir dengan nama lengkap Lindiawati, seorang ibu rumah tangga sekaligus juga businesswoman yang dikaruniai seorang putri yang cantik dan seorang putra yang ganteng. Makasih. Mam Lindi ini seorang penggemar musik yang suka menyanyi, suka menari, dan jalan-jalan. Dalam dunia tarot, Mam Lindi ini masih seorang newbie loh. Tapi ini muridnya ini newbie tapi sudah bisa melahirkan deck tarot nih. Hebat dong Papi. Gimana menurut Papi? Komen dong sedikit. Gitu ya. Iya, ini fenomenal ini. Aku mengenal Mam Lindi ini ya baru sih, nggak lama juga. Tapi prestasinya cukup baik, maksudnya bisa mendesain kartu, kemudian hari ini bisa dirilis, gitu kan? Sangat luar Ya, biasa. berkat support Papi. Terima kasih. Siapa dulu loh, Papi Londo. Iya, siapa dulu gurunya? Iya, tamu spesial kita nih Pak Suhendri, tapi enaknya dipanggil Kak Suhendri ya. Kan enak topi awet muda. Bebas, kan aku 17 tahun masih an. Nggak plus Nah, plus ya. Papi Londo. Plus. Papi Londo ini seorang pakar tarot loh teman-teman. Dengan latar belakang pendidikan sarjana teknik informatika. Iya. Tapi beliau mendalami ilmu kartomansi holistik, grafologi, dan DISC behavior. Beliau banyak terlibat dalam pelatihan-pelatihan dunia holistik. Juga sudah melahirkan 3 buku, 5 dek kartu Lenormand, 1 dek kartu Ceki, dan 1 dek kartu tarot Zamrud Katulistiwa. Dalam waktu sendiri. Untung nih ditemenin sama Papi Londo malam ini ya. Iya, Dalam sangat waktu beruntung. Dalam waktu senggangnya Papi ini menikmati dan merawat koleksi kartu-kartunya. Ada yang 1 dek tuh harganya 75 juta loh teman-teman. Jangan bongkar lagi ya. Sekarang kita 175 juta. Baru 1 ya. Wah. Sinyal. Mam Lindi, sejak kapan sih dan apa yang melatar belakangi Mam Lindi ini belajar tarot? Kalau sejak kapan ya tahun ini ya, sekitar awal bulan Maret. Yang melatar belakangi saya ingin belajar tarot itu karena suka dengerin bacaan-bacaan reading di YouTube. Itu waktu itu saya suka dengan topik twin flame, soulmate seperti itu. Nggak tahu kenapa kok ya suka aja gitu. Dari sana timbul niat koleksi kartu tarot. Sebelum belajar sama Papi, saya sudah punya 8 deck. Waktu itu saya koleksi. Tukang koleksi juga. Berarti belum belajar sama Papi sama sekali, punya 8. Berarti bisa, apa-apa tertarik ini. Iya, tapi waktu beli itu ya cuma sekedar beli, terus cuma sekedar
lihat gambarnya kok bagus, lucu, aku suka gitu aja, tapi nggak ngerti sama sekali cara bacanya gimana. Sampai suatu saat aku lagi ngobrol sama Stefani. Stefani itu temen sesama praktisi healing, energy healing, sama juga temennya Mem Eni juga. Nah, dari Stefani itu dapat namanya Pak Suhendri, panggilan bekennya Papi Londo. Ya itu, langsung saya kontak Papi waktu itu. Saya bilang, Pak Suhendri, saya mau privat tarot dasar waktu itu. Bulan Maret ya. Oh, sebetulnya itu bulan Februari saya kontak Papi ya, Pi ya. Cuma, ya Pi ya, agak lupa. Cuma mulainya les itu baru awal Maret. Tuh, dari sana perjalanan belajar tarot saya dimulai sampai sekarang. Tuh. Berarti sudah ada jodohnya ini ceritanya. Nah, itu loh, Pi. Tarot itu kan sebetulnya banyak dianggap mistik, gaib, negatif, berhubungan dengan roh-roh. Bahkan praktisinya tuh dianggap sesat, musyrik gitu. Dan lain-lain lah, pokoknya yang negatif loh. Sebenarnya tarot itu gimana sih, Pi? Tarot itu kalau dikasih kecap manis. Kalau dikasih sambal pedas. Bener gak sih terkait begitu-begitu? Ya, kalau tarot disebut apa gaib, mistik gitu ya, namanya hari ini Mam Lindi bakal keluar kartu, berarti kartunya nggak kelihatan dong ya. Kartunya nggak kelihatan. Mam Lindi ada nggak kartunya? Tapi bisa dibaca gitu ya, Bi. Nah, kartunya ada nggak Mam Lindi? Mana coba tunjukin. No, berarti bisa dilihat nggak kartunya? Bisa dilihat kan? Nah, kalau lihat ya berarti bukan gaib gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mengatakan tarot itu gaib atau mistik, sebetulnya itu cuma label aja sih. Makanya untuk tarot itu kan kita harus mempelajari dulu gitu loh, sebaiknya. Jadi supaya kita juga bisa memakai tarot secara baik dan benar. Karena sesungguhnya tarot itu isinya sih cuma ya simbol-simbol gitu loh. Ya kan cuma coretan-coretan, gambar-gambar, garis-garis, angka-angka. Nah, itu kan sebetulnya tarot itu sebetulnya alat komunikasi gitu loh. Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Nah, itu alat komunikasi sebetulnya. Jadi kalau dibilang tarot itu mistik, gaib, ya enggak. Karena kan barangnya ada. Bisa dipegang, bisa dilihat, mungkin nanti kartunya juga bisa dicium-cium gini kan. Lagi ini backgroundnya nih belakangnya mawar. Bisa dipelajari, Pi ya. Bisa dipelajari. Itu, melalui simbol-simbol. Betul. Jadi ya nggak mistik. Wah, ini nggak mistik. Ini kalau sampai keluar wanginya baru mistik lah ya. Loh ya itu ada apa ya? Ada beberapa orang itu karena saking menikmatin kartu tarot, bunga mawar ini nanti jadi wangi gitu. Waduh. Nah, itulah yang mistik gitu loh, ya kan? Mistiknya di sana. Tetapi kalau kartunya memang ada gitu loh. Jadi kita nggak bermain dengan barang gaib gitu. Kecuali kalau aku ngomong ini loh kartu tarotnya gitu loh. Kita apa yang dilihat di sini? Nggak bisa kan? dilihat. Nggak bisa dilihat gitu loh. Nggak bisa dipegang, ya kan? Nah, kalau ini bisa dipegang, bisa dilihat. Kurang lebih sih gitu sih. Tapi kan ini masih ini nih, ada orang kan juga masih gini loh. Tapi kok bisa sih dipakai untuk bertanya tentang masalah-masalah kehidupan? Yang jawab siapa? Roh kah? Atau gimana gitu loh, Pi? Tuh gimana tuh Pi? Dengan pemikiran yang begitu? Kok bisa dipakai untuk bertanya masalah kehidupan gitu loh, Pi? Macam-macam permasalahan. Ya, jadi sebetulnya kan tadi dikatakan tarot itu kan alat komunikasi ya. Jadi artinya dengan alat komunikasi itu ya kita bisa gunakan untuk ngobrol, untuk ngomong, untuk menyampaikan suatu kasus. Nah, sebetulnya kan
Kartu tarot itu sebetulnya sebagai alat komunikasi, tetapi dia kan digunakan dengan tools yang lain. Misalnya kita membaca simbol itu kan ada maknanya, terus kemudian kita membaca data-datanya, kita analisa apa yang akan kita prediksikan ke depannya terjadi. Karena tarot itu kan bukan istilahnya bukan fortune telling, tetapi bukan future telling, tetapi Bukan fortune telling. future telling. Fortune. Bedanya apa, Bi? Fortune. Bisa dijelaskan? Nah, kalau future itu kan berarti kan masa depan. Jadi kita memastikan masa depan harus demikian terjadinya. Kalau fortune itu kan peluang, prediksi. Jadi misalnya aku mau ke Mam Lindi Surabaya kan ya. Ya, Nah, saya misalnya sama aku mau ke Eni Surabaya. Surabaya. Nah, misalnya aku mau ke Surabaya dari Jakarta. Aku nggak tahu misalnya. Aku hidupin GPS kan. Nah, dari GPS misalnya aku lewat Semarang, tapi bisa juga lewat Jogja, ya kan? Nah, dari situ kan alternatif jalannya kan banyak. Nah, selama di perjalanan itu kan kemungkinan ada macet, ada kendala apa, itu kan kita juga hanya diprediksi gitu loh. Diprediksi, oh bakalan macet lewat jalur ini, gitu kan? Nah, tapi keputusan kita untuk menuju Surabaya ya di tangan kita sendiri. Jadi kita hanya melihat peluang gitu loh. Dan hal itu sekarang sih nggak heran lagi. Handphone kita aja itu sudah bisa memprediksi apa yang kita cari. Pernah perhatiin nggak? Betul. Misalnya kita Betul. YouTube putar gitu ya. Nah, tiba-tiba Belum selesai ketik kata-katanya tuh dia udah keluar. Iya. bahkan sebelum diketik dia sudah tahu apa yang kita ingin lihat. Ya, Ya kan? Jadi betul. sebelum kita ngetik daftar yang keluar itu selalu selera Daftarnya kita. ada. Daftarnya sudah Semua muncul. orang itu beda-beda daftar YouTube-nya gitu loh. Nah, itu Berarti sebetulnya gini. Ya, sorry. Lanjut. gimana? Nah, berarti sebetulnya kalau dikatakan sebagai tools tadi ya, Pi. Betul. Berarti kan bilang ini kartu tarot itu salah satu tools kita Betul. untuk terkoneksi dengan alam bawah sadar kita, termasuk alam bawah sadar kolektif. Yang tadi kalau diibaratkan Google itu belum diketik udah ada kan sebetulnya. Sudah ada. Ya, jadi Jadi sebetulnya kan manusia itu hidup di dua alam, alam sadar sama alam bawah sadar. Bawah Gitu. sadar. Nah, itu yang kita bisa memahaminya itu pada saat dijelaskan sama Carl Gustav Jung namanya kan. Nah, itu ada dua alam, satu alam sadar sama satu alam bawah sadar. Nah, sementara alam bawah sadar itu terbagi dua, yaitu pribadi sama kolektif. Jadi artinya gini, setiap yang kita rasakan, yang kita alami, kita mau misalnya cara jalan kita dengan orang lain kan berbeda, ya kan? Nah, karena kesukaan kita, aku suka jalannya cepat, aku suka jalannya pelan, sama seperti kita. Saya mau makan lambat, saya mau makan cepat, itu kan beda-beda ke setiap orang kan, nggak bisa dipaksakan gitu kan. Nah, makan cepat, makan lambat, itu seluruh dunia sama gitu loh. Tapi kan yang cocok dengan style kita, gaya kita, ya kita yang nentuin gitu kan. Nah, itu ada di alam bawah sadar kolektif. Jadi, alam sadar bawah pribadi itu yang kemudian nanti akan menjadi hal-hal yang akan kita baca dengan tarot. Gitu. Karena alam bawah sadar itu pasti ada, setiap orang pasti ada. Gitu. Nah, itu loh teman-teman. Jadi bukan karena gaib atau mistik atau yang jawab itu roh-roh, tapi sebenarnya di sini yang digarisbawahi adalah ini hanya tools untuk kita itu terkoneksi dengan alam bawah sadar kita. Betul. Tuh. Jadi nggak ada lagi lah pengertian yang salah ya toh, yang hanya karena kita itu dibatasi oleh pengetahuan kita sendiri bahwa ini tuh begini begitu sampai keluar stigma yang negatif tentang tarot itu ya Bia. Ya. Jadi seperti tadi kita makan cepat, makan lambat itu kan akhirnya nanti kita akan memiliki memori gitu loh. Seperti tadi kan tarot itu bukan future tapi fortune. Nah, kalau fortune itu sebetulnya kita menganalisa data-data yang sudah ada gitu loh. Jadi ya nggak betul katanya ini. Jadi nggak ada namanya
spirit-spirit gaib, apa itu nggak ada. roh-roh. Eh, Nah, ini kalau dilihat kartunya nih teman-teman, desainnya kan simple seperti ini. Tapi jadi sebuah pertanyaan ya. hmm, Kartu ini kan bentuknya nggak umum. Umumnya tarot tuh kan bergambar, bersimbol. Tapi ini kok tulisan lagu aja, terus lirik-lirik aja dan warnanya hitam putih pula. Gimana, Mom Lindi, yang terkait dengan hal ini? Maksudnya tuh kenapa kok bikinnya kayak gini nih, Mom? Ya, karena saya bikinnya dalam bentuk lirik lagu, satu karena memang saya suka lagu-lagu, penggemar berat musik, tiada hari tanpa musik. hmm, Itu saya. Hmm. Ya. Hmm. Nah, itu setelah saya belajar sama papi, sudah mulai hafal, ya sudah hafal lah seluruh arti-arti kartu, mayor arkana, minor arkana itu apa masing-masing, jumlahnya 78 itu sudah hafal. Nah, dari sana saya kepikiran, kok nggak coba saya buat ya kartu tarot dari lirik-lirik lagu yang suka saya dengar. Saya cocok-cocokkan, oh ini cocok sama ini ya, ini cocok sama ini ya. Terus kemudian jadilah kartu tarot Song Journey of Soul ini. Itu latar belakangnya. Kenapa saya dalam bentuk tulisan. Saya juga tidak memberi ilustrasi apapun, karena kan saya pemula, saya baru belajar. Jadi bagi saya itu lebih mudah dalam bentuk tulisan, jelas bisa dibaca. Saya tidak perlu menghafal lain-lain, simbol-simbol lain-lainnya lagi, tidak perlu. Cuma dengan tulisan aja, saya sudah bisa baca. Gitu. Berarti kartu ini sebenarnya juga mudah ya diterapkan untuk pemula-pemula ya. Karena hanya dengan baca mestinya bisa dipahami gitu ya, Pi ya. iya. Itu keunggulan juga ya. Iya. Justru aku bilang si Mam Lindi ini cerdik gitu, bisa membaca pasar gitu loh, ya kan? Jadi semua pada saat kartu tarot itu semua orang buat dengan ilustrasi, dia masuk dengan sistem kalimat. Tetapi kan tadi di awal aku katakan bahwa tarot itu kan apa dimulai dari gambar, dari simbol, ya kan berupa coretan. Nah, itu sebetulnya kan kalimat itu kan sebetulnya grapo ya, tulisan ya, coretan. Bravo. Bahkan sekarang itu ada grafologi ya kan. Nah, sebetulnya grafologi atau grapo itu sebetulnya coretan. Jadi ya kalau Mam Lindi sekarang membuat hanya kalimat sebetulnya itu sudah simbol gitu loh. Jadi tidak menyalahi aturan, justru dia lebih cerdik karena bagi mereka yang mau main tarot tanpa mempelajari gambar itu sudah bisa terbaca gitu loh maknanya gitu kan. Nah, makanya aku bilang dia cerdik sebetulnya memanfaatkan kebutuhan pasar gitu kan. Pasti ada orang-orang yang istilahnya tidak mau ruwet gitu loh. Betul betul. Jadi Belajar. tinggal baca artinya dapat. Nah, menurut aku sih dia cerdik gitu loh. Dan sudah tahu Terima esensi bahwa kasih. satu tarot itu ya itu tadi nggak ada gaibnya gitu loh. Tetapi yang cerdas secara emosi itu pembaca kartu tarotnya gitu dengan memanfaatkan ya yang apa tulisan-tulisan kayak begini aja ya kan. Ini menarik menurut aku gitu. Apalagi kan kata kalimat-kalimatnya ini kan potongan dari lirik-lirik lagu ya kan. Dan lagu-lagunya ini cukup populer lah. Jadi nggak ketinggalan zaman. Untuk ini sih aku rasa cukup menarik untuk dipakai. Mantap, Mam Lindi. Terima kasih. Terus Ini kemudian kenapa kok tadi dasarnya hitam putih ya? Nah, ini karena yang pertama saya memang sengaja menjual nilai mistik, Pi. Maaf, Pi ya. Nilai mistik. Nah, meskipun saya tahu kartu tarot ini nggak ada mistiknya sama sekali. Tuh. Ya. Semuanya betul, semuanya itu bisa dipelajari lewat simbol-simbol. Cuma ya itu tadilah, cuma untuk kebutuhan pasar aja dibuat agak mistik. Tuh. Yang kedua, saya buat hitam putih itu karena dua warna dasar hitam putih ini mewakili simbol yin dan yang. Ya, itu yang menginspirasi saya ke topik soulmate twin flame waktu itu.
saya buat kartu tarot itu berdasarkan warna hitam putih. Bagaimana twin flame itu, Pi? Ya, sebetulnya aku bilang sih Mam Linde ini cerdik ya. Jadi istilahnya dia melihat potensi pasar bahwa di Indonesia itu nilai jualnya masih mistik gitu kan. Nah, jadi dia memanfaatkan warna hitam putih, ya kan. Dimana warna hitam itu kan kelihatannya misteri, sedangkan putih itu kan kelihatannya tegas, ya kan. Ini perpaduan dua warna yang secara filosofi warnanya sudah benar untuk mewakili tentang apa namanya, tentang mistik di situ. Jadi ada ketegasan. Pandai sekali dia mengambil filosofi ini. Itu sih nggak masalah kalau nilai mistik jualnya ya. Nah, kalau disebut untuk soulmate, ini yang jadi persoalan kalau melihat ya. Soulmate yang saat ini berkembang di di masyarakat itu kembali lagi seperti tadi di awal pertanyaanmu, apakah tarot itu mistik gitu kan? Apakah ada gaib? Nah, sebetulnya soulmate yang beredar ini aku justru bingung sebetulnya. Jadi gini, Bingung ya? ya kebanyakan kan orang ngomong begini, soulmate itu adalah orang yang bisa apa membantu sesuai kekuranganku, dia bisa nutupi gitu kan. Terus ada juga yang bilang soulmate itu bisa kok mirip dengan diriku ya. Sepertinya aku berkaca dengan diriku gitu kan. Itu twin flame Ya, gitu. Terus juga ada yang mengatakan karmic relationship gitu kan. Oh, mungkin di kehidupan yang masa lalu itu aku punya janji atau apa sehingga ada karma yang harus dibayar di kehidupan ini gitu kan. Nah, tapi kalau mau di ngomong itu sebetulnya ya ini soulmate gitu kan. Menurut aku carinya di toko toko bata aja. sol sepatu. Tol soalnya tol. Iya, mate itu kan teman, soul ya, soulmate, soulnya sepatu. Ya enggak juga gitu ya. Eh, jadi selama ini kalau aku melihat dari pembelajaranku sendiri ya, dari berbagai keilmuan juga berbagai apa namanya filsafat, di agama pun itu tidak mengajarkan soulmate. Agama apapun tidak mengajarkan soulmate. Nah, sementara soulmate sesungguhnya itu dari budaya Yunani. Jadi ada orang yang namanya Aritopanes gitu ya. Jadi dia sedang ada simposiumnya Plato. Dia menyampaikan cerita karena Aritopanes ini adalah seorang yang suka cerita, storytelling gitu. Nah, jadi dia buat drama, dia bercerita. Jadi istilahnya waktu itu dikatakan manusia itu adalah androgini. Jadi androgini itu ya nggak laki-laki, ya nggak perempuan gitu. Dan bisa juga punya dua alat vital gitu kan. Nah, ada dua kepala dan ada 4 tangan dan 4 kaki. Mereka bersatu gitu. Nah, karena mereka bersatu, manusia itu menurut Aristophanes sangat super, bahkan dewa pun kalah gitu loh. Kalau bertanding dengan manusia zaman itu. Jadi waktu itu Zeus tuh ngamuk. Zeus tuh ngamuk, kemudian dipecah itu 2 orang gitu. Nah, dipecah menjadi 2 pribadi, dan kemudian mereka tuh sedih. Nah, kemudian Apollo itu juga kemudian membantu untuk yang tadinya androgini gitu ya. Jadi alat vitalnya itu dibagi 2 juga gitu loh. Nah, terus akhirnya mereka itu kemudian uh, jadi happy karena tadinya kan sudah bergabung jadi happy. Nah, kemudian begitu apa namanya alat vitalnya itu sudah dipasang masing-masing, kemudian mereka ada saling tertarik gitu kan. Nah, pada saat mereka tertarik, kemudian mereka berhubungan lagi, ya kan? Berhubungan badan lah istilahnya kayak begitu. Dan uniknya pada saat mereka berhubungan badan itu enggak lepas, gitu loh. Jadi kalau sekarang kita mengacu kepada twin flame, soulmate sekarang, twin flame sekarang, karmic relationship yang biasanya beredar, tolong dong bacain saya, soulmate saya, twin flame saya, karmic relationship saya siapa sih gitu kan? Itu sebetulnya kurang pas gitu loh. Karena syarat daripada soulmate, twin flame, dan karmic relationship
itu harus ada cinta eros, di mana cinta eros itu cinta nafsu seksual. Nah, begitu mereka berhubungan, itu tidak boleh putus, tidak boleh dipisah satu detik pun. Jadi kalau sudah berhubungan, ya forever berhubungan. Mana Jadi bisa, kalau Pi? misalnya, loh, itu kan ceritanya Aritopanes gitu loh. Ini kan asal usulnya cerita tentang soulmate, twin flame, karmic relationship. Makanya kalau tadi aku bilang, kalau di agama tuh nggak ada. Misalnya di Buddha pun, agama Buddha tidak menyebutkan soulmate. Yang paling dekat di Buddha itu tentang pratika samupada. Kalau yang tahu, pratika samupada itu cerita tentang 12 kehidupan penting seorang Buddha. Nah, kalau diperhatikan di Buddha sendiri, itu pernikahan itu nggak diajarin, gitu loh. Nggak ada seremonialnya, gitu loh. Bahkan cenderungnya mereka menjadi biksu sama bikuni yang tidak menikah, gitu kan? Nah, sementara kalau di Hindu itu berbicara tentang apa? Siwa sama Sakti. Itu yang katanya soulmate, twin flame, karmic relationship. Tetapi Siwa dan Sakti pun itu menyatu gitu loh. Tidak terpisah lagi gitu. Jadi yo makanya kalau soulmate sekarang kita cuma sekedar cari soulmate, tetapi tidak ada hubungan seks yang istilahnya forever, nggak putus gitu kan. Nggak cuma 5 menit, nggak cuma 10 menit, harus selamanya gitu. Ya karena tadinya menyatu gitu sebelum diputus oleh Zeus gitu loh. Di Kristen pun istilah soulmate ini nggak ada. Ya, kalau diperhatikan kalau di Kristen itu kan ceritanya itu pada saat pertama itu disebut manusia. Adam itu manusia, jadi bukan nama gitu loh. Jadi pada saat diambil dari tulang rusuk dari satu sisi gitu kan, tadinya kan mereka menyatu, androgini. Nah kemudian terpisah, kemudian menyatu lagi gitu loh. Jadi konsepnya itu bukan istilahnya kalau diciptakan laki-laki harus ada perempuannya, enggak. Nah, kalau di Islam pun yang aku tahu itu bahwa Allah itu berjanji akan memberikan pasangan yang dari jenisnya. Jadi artinya manusia ya kawin sama manusia gitu loh, bukan kawin sama binatang. Itu. Makanya tadi aku bilang, kalau misalnya soulmate-nya itu cuma sekedar cari pasanganku di mana, pilih aja di toko bata gitu loh. Ya kan? Kalau di toko bata bisa milih. Nah ini ada satu cerita Berarti juga. enggak Hah? bentar, Pi, maaf. Berarti kalau ada orang tanya soulmate saya, tolong dilihatkan dong soulmate saya itu kapan, gimana saya nanti ketemunya. Berarti harus kita rubah menjadi gimana, Pi, pertanyaannya? Bukan soulmate, tapi pasangan hidup atau gimana, Pi? Karena begini ya, kalau kita perhatikan soulmate itu kan tadinya sudah aku katakan bahwa soulmate itu adalah maskulin sama feminim dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ini sudah ada maskulin, ada feminim. Makanya jangan heran kalau ada laki yang ke perempuan, ada perempuan yang ke cowok-cowokan kayak begitu, ya kan? Jadi istilahnya dalam diri manusia itu kadar maskulin sama feminim itu tergantung persentasenya gitu. Jadi kita tidak ngomong jenis kelamin gitu, nggak ngomong perkakasnya, enggak. Karena maskulin sama feminim itu ada di dalam diri kita. Makanya namanya kan soul, bukan soul ya. Tadi kakakku bukan aja. Soul itu kan jiwa. Jadi sesuatu gaib gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong gaib, soul itu gaib, ya berarti bukan pribadi yang bisa disentuh, bisa dipegang, bukan gitu. Nah, berhubungan kalau ada pertanyaan soulmate, siapa sih soulmate gua? Itu sebetulnya pertanyaan yang bikin kita capek sebetulnya gitu loh. Karena itu tadi, kalau kita mencarikan soulmate-nya tapi tidak mengajari bagaimana berhubungan seksual, kita bertanggung jawab. Soalnya kita menentukan siapa pasangannya orang tersebut tanpa menjelaskan soulmate dengan baik. Gitu. Jadi sebetulnya soulmate untuk pertanyaan itu ya nggak perlu dijawab, tapi lebih baik pertanyaannya dirubah menjadi apa yang harus saya tingkatkan untuk mendapatkan teman hidup. Nah, apa yang harus saya usahakan untuk mendapatkan teman hidup? Jadi nggak perlu pikir kapan sih tanggal gue dapetnya gitu, nggak perlu. Karena itu akan buat kita capek gitu loh. Artinya buat klien juga capek dan lagi pula akhirnya
tidak bisa menemukan, tidak bisa melihat kelebihan dan keutuhan apa namanya teman hidup. Nah, ini ada satu cerita ya untuk apa paling tidak memberi gambaran ya. Ada Ya. seorang suami istri sudah tua gitu ya. Terus suami istri ini menikah sudah lama gitu kan. Nah, dia mendapatkan apa penghargaan gitu, diundang ke seminar gitu. Terus ditanya sama moderatornya, apa sih rahasianya untuk kalian kok bisa apa namanya hidup sampai sedemikian lama? Apakah ini benar-benar soulmate gitu kan? Nah, kata suaminya bilang ke si moderator, dia bilang, iya, sebetulnya saya juga heran. Sebetulnya sifat saya ini buruk. Saya ini pemarah, tukang pukul istri gitu. Tidak mau apa menolong istri bekerja di rumah. Pokoknya saya senang-senang. Bahkan saya itu suka ambil uangnya istri gitu, nggak memberikan sesuatu buat istri gitu. Tapi istri saya ini benar-benar mengerti saya gitu. Makanya segala kekurangan saya ini dimengerti oleh dia. Oh, bagus dong ya sama moderator. Wah, hebat sekali ya Bapak ini gitu kan. Terus dia tanya ke si ibu ini, Ibu, bagaimana kalau dari sisi ibu, pandangan ibu gitu loh, dengan apa pernyataan suami yang tadi katanya suami nggak pernah perhatikan ibu, bahkan memarahi, memukul, semenang-menang sendiri gitu kan. Terus katanya si ibu, ya sih, memang betul itu. Terus apa yang ibu lakukan sehingga kok ibu sabar banget? Ya, yang saya lakukan begini, dia bilang. Kalau dia apa berbuat aneh-aneh begitu, saya cuma pergi ke kamar mandi, bersihin toilet. Tuh, apa hubungannya? Terus si suaminya juga bilang, Mami, apa hubungannya ya? Kamu kok ke kamar mandi bersihin toilet? Iya, gue bersihin toilet pakai sikat gigimu. Yang kamu Balas dendam. Balas dendam. Untuk nggak Pembal- kena bakteri. Pembalasan lebih kejam itu. Iya, betul. jadi, ya jadi masalah itu Bongkar rahasianya. terbongkar selama ini. Heeh. Tapi dari cerita ini maksudnya itu akhirnya kita memahami bahwa ya menjalani kehidupan ini pasti ada suka dan duka gitu loh. Nah, tapi artinya bagaimana kita merespon suka dan duka itu dengan baik gitu loh. Dan itu menjadi pasangan yang ideal gitu. Karena orang menikah itu kan ya nggak semuanya senang gitu loh. Nggak semuanya senang, pasti ada dukanya juga gitu loh kan. Nah, makanya rahasianya kebongkar, dia bersihin kamar mandi, dia juga tinggi suami. Suaminya kaget. Ditiru loh teman-teman ya. Itu kalau suaminya nggak punya sakit jantung, Pi. Kalau punya sakit jantung langsung. Oke. Terus kita kembali nih ke Songs Journey of a Soul. Ini kalau dibaca nih, Mam Lindi, temanya ini tentang cinta gitu ya. Apa khusus romance kah kartu ini, Mam Lindi? Terinspirasinya memang kan untuk romance. Kekuatannya memang di romance. Tapi juga bisa dipakai untuk topik lainnya, topik yang general. Dan saya sudah kasih beberapa contoh ya, cukup banyak lah di akun saya. Bisa dikepoin. Akunnya apa Melindi? Akunnya? Oh, Akunnya ramal.tarot. Ramal.tarot. Ramal.tarot, teman-teman, catet ya. Tapi aku mau minta contoh. Coba deh, kayak gini nih misalnya. Kapok kan ya? Dimintain contoh kan ya? Yang ini nih, ayo. But I can't help falling in love with you. Nah, kalau keluar kartu ini, tapi pertanyaannya itu bagaimana saya bisa sukses dalam pekerjaan saya gitu. Gimana tuh, Mam, penjelasannya? The Fool, kalau bisa ya. dibilang, ya ini ngomong cinta, tapi bisa dilihat bukan cinta juga. Nah, The Fool. The Fool, ya. The Fool itu sendiri kan punya makna itu orang yang carefree, orang yang bebas,
orang yang Hmm. antusias, orang yang Hmm. suka adventure, kayak begitu ya. Hmm. Orang yang Hmm. sedikit ceroboh, gegabah, cepat mengambil tindakan, itu the full. Energik Hmm. juga. Kalau misalnya apa Hmm. tadi pertanyaannya? Oh, itu Pertanyaannya kan apa? keluarnya kan kartu ini nih. Ngomongnya kan Uh, I can help falling in love with you tentang cinta. uh. Tapi pertanyaannya kan bagaimana saya bisa sukses dalam pekerjaan saya? Tuh Dalam hal pekerjaan. pembacaannya gimana Oh tuh ya, kuncinya ini? karena itu ada kata-kata falling in love. Kalau pekerjaan itu berarti ya seyogyanya kita kalau melakukan suatu pekerjaan itu kita harus falling in love dengan pekerjaan itu. Itu barusan bisa mencapai sukses. Uh, saya ambil contoh ya, misalnya fotografer, gitu ya. Ini fotografer ini yang suka banget sama foto-foto gitu ya. Jadi kalau memang dia pada dasarnya suka hobi foto, kalau dia disuruh jadi fotografer, dia akan bisa menghasilkan objek-objek foto yang bagus hasilnya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak suka foto, ya asal aja foto, ngawur, ya kan? Hasilnya nggak bagus. Ya sama seperti itu. Jadi kalau suatu pekerjaan, itu kalau mau bisa sukses, kita harus punya passion di sana. Kita harus seneng, harus enjoy, itu. Nomor satu itu. Nomor dua, itu karena sifatnya the full itu kan agak ceroboh, mengambil tindakan itu tergesa-gesa, ya sebaiknya kalau kita dalam hal bekerja, jangan ceroboh, harus bertindak lebih hati-hati, berpikir dahulu sebelum mengambil keputusan, seperti itu ya kayaknya. Tadi Nah, boleh nambahin nggak? Boleh nambahin nggak? Iya, boleh tambahin Pi, dong. tambahin Pi. Nah, ya ini kan kalau dilihat kan tadi kan, but I can't help falling love with you ya. Berarti kan ini istilahnya dia pasti orangnya kan jatuh cinta gitu kan ya. Pokoknya tiba-tiba dia senang jatuh cinta. Artinya gini, kalau dihubungkan dengan karir, ini nambahin aja yang dibaca Mamlin tadi sudah Ah, benar. Nah, ini nambahin aja. Artinya apa? Kita jangan nolak rezeki, gitu loh. Kebanyakan kalau sekarang itu kita ditawari pekerjaan, nolak, gitu kan? Oh, aku nggak mau, aku mau kerjaan yang bagus gitu kan. Padahal kerjaan ada, tapi kita tolak. Nggak mau aku rezeki segini gitu, nggak mau gitu. Nah, tapi kalau dengan kartu ini, the full, yang artinya aku diajarkan untuk, ya wis, aku tiba-tiba jatuh cinta gitu kan. Ya aku menerima saja gitu. Itu kan satu apa? Kalau dari simbol makna the full-nya sendiri kan juga masuk. Dan kartu ini, kalimat ini liriknya pas banget gitu loh. Makanya aku bilang pemilihan lagu di kartu ini si Mam Lidi pinter, pinter banget gitu loh. terima kasih. Aku pun belum tentu bisa mikirkan 78 kartu masing-masing lirik kartunya itu seperti ini, belum tentu gitu loh. Papi Ini suka suatu kalimat lagu-lagu enggak? Hah? Suka lagu-lagu enggak? Suka Laguku dengerin musik apa enggak? laguku unik ya. Unik. Ngorok, Kayak apa? ngorok, ngorok, Kalau ngorok. lagunya papi itu tuh goyang dombreng. Oh, satu contoh lagi dong, Mam Lindi. Masa cuma satu? Takoi kok Jangan kapok. banyak-banyak. Kan ada di akun. Nah, biar nanti tidak dikira ini cocok logi mulu nih. Oh, coba nih, Ya, satu ya. lagi apa nih? Ini. Chariot ya. Saya suka ini, Chariot. Chariot ini, I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Ya, itu. Nah, itu misalnya pertanyaannya, ini yang untuk studi ya, untuk orang apa yang gimana ya caranya saya bisa lulus ujian dengan hasil yang baik, dengan nilai yang baik, misalnya seperti itu. Terus keluar kartu The Chariot. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Jadi ini kan ada destination, ada destinasi, tujuan yang ingin dicapai. Chariot itu sendiri, itu maknanya adalah
moving forward. Jadi pergerakan, keuletan, tekad, fokus, kemauan yang kuat, itu chariot. Ya, atau kontrol diri. Nah, kalau misalnya ingin nilainya bagus, ujiannya lulus, ya harus melewati tantangan. Tantangan ini ya, mountain itu tantangan hambatannya. Harus punya tekad, harus fokus belajar, giat. Nah, itu tantangannya apa? Ya, harus melewati rasa males, ya toh. Kok banyak sekali yang harus dipelajari, ya itu memang tantangannya seperti itu, ya harus dilewati, harus punya kemauan yang kuat untuk melewati itu, baru bisa lolos dengan bagus, dengan nilai yang bagus. Ya itu kartu chariot. Ya udah itu aja. Iya. Ada tambahan mungkin? Oke, kalau aku nambahin kartu ini ya, kan di sini kan dikatakan apa tadi? Every mountain, terus kemudian swim every ocean, ya kan? Berarti sebetulnya kalau ditanya, ini bukan cuma sekedar lagu cinta gitu kan, tetapi kalimat ini juga mengatakan ada strategi. Jadi kalau misalnya bagaimana kita untuk menjalankan bisnisku lebih baik, berarti di sini membicarakan tentang apa? Planning, gitu kan? Tentang rencana. Rencana kita harus diperbaiki. Karena apa? Kita harus melewati gunung. Nah, gunung itu kan nggak gampang, lewati gunung gitu kan. Iya, Lagi tantangan. tantangan besar ya kan. Terus ini kan swim every ocean ya. Apa lagi ya? Nah, itu kan samudra itu kan luas gitu loh. Jadi istilahnya kan kita harus mempersiapkan segala perlengkapan. Misalnya kalau kita bisa cuma dengan berenang, atau apakah kita kemudian harus membawa perlengkapan dengan baju renang kayak gitu kan, apa berenang biasa aja. Nah, ini sebetulnya ada strategi yang harus ditempatkan. Dan lagi pula kartu ini dikatakan be with you. Berarti harus kerjasama tim, ya kan? Nah, tadi kan kalau dilihat kan Mam Lindi juga menjelaskan cukup panjang ya, dan aku masih bisa menambahkan makna daripada kartu ini gitu loh. Nah, jadi yang aku mau katakan, dia cukup cerdik si Mam Lindi ini. Ini lirik lagu cinta, tetapi untuk bisnis masuk. Dan kita bisa mengembangkan. Dan artinya ini lebih mudah gitu loh. Lebih mudah untuk dipahami. Karena sifatnya menjadi apa? Semacam wisdom, kearifan gitu loh. Nah, jadi ini juga simbolik. Nah, tadi itu yang aku sudah sampaikan di awal. Ini coretan, grafo. Nah, dan itu simbolik gitu. Jadi gambar simbolik itu tidak harus selalu gambar. Karena awal mula manusia itu dimulai dari coretan, dari grafo gitu kan. Jadi menurut aku ini mantep banget. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton mau mencari kartu deck yang istilahnya unik, berbeda daripada umumnya, ini salah satu yang aku recommended gitu loh. Aku recommended. Direkomendasikan oleh Papi Londo loh teman-teman. Gitu kan? Jadi nggak usah khawatir. Tadi kan sudah didemokan, walaupun lagunya cinta, liriknya cinta, tapi ini bisa dibaca untuk bisnis. Bisa dibuat topik lainnya. Untuk studi juga bisa ya kan. Terus bocorannya. Berarti kalau teman-teman nih yang bocorannya katanya aku kalau nggak salah ada harga promo. Promo teman-teman. Get it fast. Fast ya. Ini gimana kan? Ini penjelasan yang mantap ya toh dari kedua pembicara kita nih. Jadi jika ingin tahu lebih banyak nih teman-teman, jangan lupa kepoin IG ramal.tarot, nanti bisa DM ya toh, bisa konsultasi. Kalau mau lewat WA-nya Mom Lindi langsung juga bisa loh. Dicatat nih, catat. 081 330 583 200. Saya ulang lagi. 081 330 583 200. Nah, jadi ini sebenarnya tadi kan sudah gampang buat pemula, buat yang teman-teman tingkat advance pun mungkin bisa digabungkan ya, Pi, dengan kartu yang lain. Ya. Apalagi teman-teman sudah belajar Lenormand dan sebagainya itu pasti lebih mantep, lebih tajam pembacaannya. Ya, lebih tajam lagi. Terus di luar itu, Mi,
tadi kan dari tadi nih Mom Lindi ini cerdik apa. Tapi sebenarnya secara kartu ini sendiri, Songs Journey of a Soul, ini ada kelebihan lagi nggak, Pi? Selain tadi kan udah bisa untuk penggabungan pembacaan, untuk mempertajam. Jadi ini kalau sebenarnya untuk pemula nih, yang nggak pernah belajar tarot nih, ini lebih ke kartu apa sih, Pi? Tarot kah? Oracle kah? Ya, ini sebetulnya tetap tarot. Cuma ini mengambil apa gaya oracle gitu loh. Jadi ini tarot tetap. Karena begini sebetulnya tarot itu sendiri pun kan oracle. Jadi ya nggak ada salahnya seperti ini gitu loh. Karena tarot sendiri itu termasuk daripada kumpulan oracle. Nah, cuma kemudian kan dibedakan. Kalau tarot itu mempunyai pakemnya sendiri, maknanya sendiri yang istilahnya orang di Indonesia, di Amerika, di Jepang, di Afrika, cara bacanya harusnya sama gitu loh. Nah, kalau oracle itu kan dibaca tergantung orang yang buat bukunya beda-beda gitu kan. Dan jumlah kartunya pun oracle beda-beda. Ada yang 30, ada yang 40, 44. Jadi ini ya tarot rasa oracle atau oracle rasa tarot. Nano, teman-teman. Kalau nggak punya nih, rugi ya, rugi. Miliki segera. Mumpung promo. Berapa sih, Mam, harga promonya? Harga promonya 180.000, belum ongkir ya. Sampai tanggal berapa? Murah. Murah ya, Pi, ya, murah. Saya nggak berani pasang mahal-mahal. Newbie pasang mahal-mahal. Nggak berani. Tapi tetap teman-teman, kalau nggak promo nih, harganya jadi berapa coba? Kalau harga normalnya 250, belum ongkir. Oke, I see. Teman-teman cepet ya. Sebelum tanggal berapa nih, Mam? Ada berapa, Mam Lindi? Sampai tanggal 21 Desember promonya. Tanggal 21. Ya, Pi ya? Ya. 21 ya? Atau sampai ya, teman-teman. Jadi hanya teman-teman, kebetulan kan yang produksi kan memang istilahnya masih melalui jasa saya. Jadi istilahnya kebetulan saya pun nanti akan pergi ke suatu kota lain. Jadi pengirimannya sih paling lambat saya paling kalau saya usahakan sebelum akhir tahun ini. Tetapi kalau sampai terlambat itu nanti mungkin ya di awal Januari. Tapi kita sudah ready stock. Bahkan tadi juga sudah terjual sih. Jadi istilahnya kalau yang ready stock sekarang nggak banyak. Dan yang bisa saya pastikan kenapa kelebihan ini karena saya inspeksi ini 100%. Jadi bukan kalau teman-teman beli di tempat lain biasanya itu belum tentu inspeksi 100%. Kalau ini saya jamin, saya inspeksi setiap kartu 100%. Jadi teman-teman nggak akan dapat kartu yang hilang atau kartu yang rusak. Jadi itu salah satu kenapa Mam Lindi juga memakai jasa saya gitu loh untuk menyediakan kartu ini secara ofisial, kan? Ini secara ofisial ya memang punyanya Mam Lindi, tetapi sementara memang masih memakai jasa saya untuk memproduksinya, gitu kan? Jadi saya jamin teman-teman ini inspeksi 100%, saya jamin loh 100%. Nah, jamin teman-teman, jaminan mutu. Stoknya udah terbatas loh. Tadi memang sudah laku sih, udah ada terjual memang betul teman. Cepetan aja deh ya toh. Ya sekali lagi 180.000 per decknya dalam masa promo sampai dengan tanggal 21 Desember ini. Kalau nggak promo nih Mam, 250. Kasih bonus apa gitu loh Mam? Ada bonus apa Mam? Kalau nanti misalkan teman-teman ini kelewatan nih di masa promo nih Mam. Bonus bacaan reading. Wih. Reading. Itu tuh teman-teman. Beli deck bacaan reading. Di mana ada coba? Manfaatkan kesempatan ini karena ingat jumlahnya terbatas loh, sedikit lagi daripada nanti kelamaan ya dapatnya tunggu Januari loh.
Nanti Betul. pesannya bisa lewat Papi ya, Pi ya? Lewat IG, Lewat Papi. Iya. IG apa sih? Untuk sementara sih untuk yang promo ini bisa pesan lewat saya. Tapi kalau misalnya mau pesan ke Mam Lindi nggak apa-apa, nanti kan tinggal Mam Lindi memberitahu. Cuma jadi untuk sementara nanti perhitungan ongkos kirimnya juga dari Jakarta untuk sementara ya. Ya mungkin Ya, siap. selanjutnya sih teman-teman mungkin kalau kedepannya sih mungkin hitungannya mungkin ongkos kirimnya dari Surabaya mungkin nantinya atau juga tetap lewat saya juga itu nggak jadi persoalan lah. Tapi untuk sementara untuk yang promo ini lewat saya di Jakarta. Jadi bisa apa menghubungi apa namanya IG saya bikin tarot atau di WA saya 0822 2046 3780 atau di inbox di mana? Di IG saya juga boleh, nggak masalah. Tapi sama juga dengan Mam Lindi tadi kalau mau inbox dia. Tapi pastiin follow akunnya Mam Lindi. Apa tadi? Follow Ramal ya, Tarot. follow ramal.tarot. Terima Ramal Tarot. kasih. Sama Ya. IG-nya Papi nih. Sama IG-nya IG-nya Papi. Bikin Tarot. Iya. Kalau mau DM juga bisa, kalau mau WA, WA-nya Mom Lindi di 081330583200 atau IG atau WA-nya Papi sendiri 22 20 Oh, 20. sorry, 0822 Nah, 20463 780. oh. Saya ulang ya, teman-teman. 0822 200463 780. Mm. Pi, tuh ada yang bilang tuh, Miss Yin nih. Nah, Miss Yin nggak ngerti tarot, Miss Eni, gitu. Itu loh, nggak ngerti tarot katanya. Masa mesti beli kartu lah? Ini ketinggalan sedikit, ketinggalan sedikit. Ini ini gampang untuk pemula, sebab kan tarot nano-nano rasa oracle. Jadi tanpa perlu membaca simbol, dengan membaca itu aja itu bisa diartikan, bisa dikoneksikan, gitu ya Pi ya. Atau mungkin ada tambahan Pi, buat yang pemula yang belum pernah belajar tarot, yang ragu-ragu nih. Ya, ini juga bisa jadi apa kata sehari-hari. Jadi misalnya kita bangun tidur gitu kan, kita pengen mendapat suatu wisdom atau kearifan, ambil aja satu kartu, karena kan di sini sudah ada kata-katanya kan. Nah, Hmm. misalnya ini kan apa nih? Kamu ambil satu deh, nyanyiin. Kalau suara gua kan Nah ini acak nih. aja. Nah, pertama ya When dikocok, I ngocak gitu see, kan. when I see you smile, I can face the world. Nah, You know I can do anything. ya. Nah, gimana? Nah, itu kan kalau berarti kan kita mendapatkan kartu itu tiap pagi, salah satunya misalnya, kemudian kita dapatkan makna itu, apa kata-kata itu, jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya kita memulai hari dengan senyuman. Terus tadi Smile. apa? Terus apa tadi Hmm. lanjutannya? Aku lupa. Uh, When I I can see you face the smile, world. I can face the world. Nah, artinya kalau kita hadapi ke hari kita, tertawa aja, sederhana, itu pasti membuat kita akan bisa melalui hari. Itu kan menjadi suatu apa ya pemaknaan semangat hidup. Jadi kayak kata Semangat. hari ini, wisdom hari ini, ya kan? Itu kan bagus banget. Atau kalau lagi malam gitu kan, lagi malam kita habis kerja seharian capek gitu kan, tiba-tiba dapat kata itu, oh iya ya, bahwa kehidupan ini adalah pengalaman hidup. Jadi aku jalani dengan apa? Dengan senyuman saja. Senyuman. Karena semuanya itu beban yang ku alami tidak melebihi daripada kemampuanku. Gitu. Jadi Nah, sebagai itu orakel tuh. kan tadi kan sebagai orakel Wah, kan gitu. Ya kan? Hmm. Kalau nggak gitu nggak jadi guru nih ya. Tapi buat teman-teman iya. yang penasaran juga nih, kalau pengen ngerti simbolnya, jadi bukan asal comot, cocok logi, atau malah keliru menganggap tarot ini mistik, belajar dong simbol tarot sama Papi Sama Londo. pakarnya.
Ya, gitu. Ya, jadi kalau Malam yang misalnya luar pengennya biasa. mau belajar, ya karena kan itu Hmm. ya, apa namanya, tarot itu sebaiknya sih dipelajari. Karena kalau nggak dipelajari, kita nanti itu salah kaprah, gitu loh. Di Indonesia itu terlalu banyak salah kaprah. Seperti tadi soulmate aja salah kaprah. Kita gampang banget ngajarin orang soulmate, soulmate, soulmate. Tapi satu poin yang lupa bahwa cinta eros atau hubungan seks itu nggak dibentuk, gitu loh. Nah, makanya karena sebetulnya gini ya, aku balikin ke apa Aristoteles itu ya. Pada saat kita ketemu belahan jiwa, tidak peduli itu soulmate, twin flame, karmic relationship, maka tiba-tiba keduanya akan saling bertabrakan, berbenturan. Nah, pada saat berbenturan, kemudian mereka akan timbul gairah yang sangat luar biasa, nafsu luar biasa, kemudian terjadi cinta eros. Nah, cinta itu kan banyak, tetapi dalam kasusnya ini adalah eros. Nah, pada saat cinta eros itu terjadi, tidak ingin terpisah satu detik pun atau satu momen pun. Jadi artinya ya soulmate itu ya tadi itu adalah maskulin sama feminin dalam diri kita. Feminin. Ah, bukan untuk mencari pasangan hidup. Jadi kalau pasangan hidup itu yaitu bagaimana kita melihat diri kita perbaiki supaya kita bisa menemukan pasangan yang ideal dengan kita. Jadi bukan Jadi mencari kalau personnya, tapi soulmate itu perbaiki. kalau soulmate itu ya kalau mau cari ya diri kita sendiri. Iya, Ada kalau di ditanya diri kita sendiri. jadi kalau ditanya soulmate-mu siapa? Ya, diri gua lah, diriku. Jadi nggak pernah akan ketemu soulmate, twin flame, karmic relationship nggak akan ketemu. Karena sudah ada di dalam diri kita sendiri. Sudah ada di diri kita gitu loh. Jadi nggak perlu dicari gitu. Hmm. Yang betul pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas kita secara pribadi ya supaya kita Betul. tuh dapat nih istilahnya pasangan hidup Iya. gitu. Jadi dengan kita Gitu. bisa meningkatkan kemampuan diri kita, memahami keterbatasan kita, ya itulah pengalaman hidup yang akan membuat kita semakin kuat menjalani kehidupan ini. Dan ini semua yang diajarkan ya Buddha, Hindu, Kristen, Islam, semuanya di situ menghadapi kehidupan ini dengan semangat gitu loh. Itu kan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau tadi aku bilang agama secara pasti tidak ada ngajari soulmate. Nah, aku juga nggak tahu soulmate-soulmate yang berkembang di luar itu apa gitu loh dasarnya. Kalau ini kan dasarnya kita sudah sampaikan. Jadi udah dijelasin nih, jangan salah kaprah lagi nih teman-teman ya. Nah, Jadi pertanyaan dalam diri kita tuh justru bagaimana kita meningkatkan kualitas kepribadian kita. betul. Seperti itu. Ya, Om Lindi, selamat ya atas peluncuran kartunya. Hmm. Songs Makasih. Makasih. Saya berterima kasih banyak sama Papi Londo, berkat Papi deck ini bisa keluar. Kalau nggak ada Papi nggak akan keluar ini decknya. Nggak ada yang dorong saya untuk maju, nggak ada yang dorong saya untuk keluar. Saya takut, tapi karena Papi sudah support, Papi bilang oke, sudah bagus nggak? Kenapa nggak muncul ya? Harus saya berani. Makasih ya Pi ya. Ya, sama-sama. Dan ini juga aku berterima kasih juga karena dengan kesempatan ini aku punya pengalaman baru dalam dunia tarot. Ya kan? Karena awalnya kan aku sebagai ya pembaca tarot lah, belajar tarot. Kemudian aku sebagai trainer tarot, jadi mengajar. Nah, kemudian aku juga mendesain kartuku, aku juga punya kartu, aku rilis. Dan aku penulis buku, ya kan? Nah, sekarang aku dari muridku, nah ini murid pertama yang bikin kartu. Jadi ini pengalaman baru sih buat aku. Jadi terima kasih juga memberikan pengalaman baru buat aku. Terima Jadi kasih, sukses terima ya kasih. buat Mbak Didi, buat kartunya. Makasih. Semoga apa namanya tetap menikmati tarot dan menghasilkan kartu-kartu yang lain nanti ke depannya. Siap. Amin. Dan Makasih, moderatornya nyusul dong bikin kartu juga kan? Iya, nyusul. Pasti nyusul itu Pi. Moderatornya. Sudah Terima kasih, ancang-ancang. Aduh,
Itu tuh Kak Riana tuh. Iya. Makasih sudah memberi wawasan ya pada kita melalui acara ini, peluncuran deck tarot Songs Journey of a Soul, juga wawasan tentang soulmate, twin flame, juga kenapa tarot itu sebenarnya bukan hal yang mistis ya, tapi bisa dipelajari secara simbol. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Pastikan deck ini, Songs Journey of Soul ini menjadi koleksi teman-teman. Karena meskipun teman-teman sudah advance, sekali lagi ini bisa untuk mempertajam bacaan dan digabungkan dengan kartu yang lain. Sebagai pemula yang tidak mengerti tarot pun bisa sebagai oracle ya, atau sebagai wisdom kita. Juga terutama kekuatan kartu ini pada romance itu ya. Jangan ragu, segera miliki. Oke, makasih semuanya. Ya, Saya tutup. ini kan terakhir aja. Nanti kalau teman-teman ada yang teman yang belum masuk, teman-teman mau share kan nanti ini kan pasti ada di IG akun saya, nanti bisa dilihat lagi aja sih. Betul. Ya. IG bikin tarot atau IG ramal tarot ya teman-teman. Betul. DM atau kontak WA. Jangan lupa ada harga promo sampai tanggal 21 Desember ya, Mam Lindi ya. Ya, betul. Ya, betul. Oke, semoga. Dan juga bonus bacaan Bonus tuh reading. kalau ini sudah nggak promo lagi. Ya. Mantap. Oke. Kita sudah jam 9. Selamat ya. Saatnya saya pamit. Sampai teman-teman. Ya, makasih semua. Bye-bye.